Keseharian itu tak bisa lo pakai jadi lah. Ring keseharian biasa. Ini mau belanja. Ketawa saja. Halo Kak Ikari, aku bacanya bernada ini. Assalamualaikum Bang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ditunggu-tunggu ini sarapannya lama, Mbak. Yang nunggu ini Sehat, siapa Bang dari Ajis? tadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, kita sekarang bakal ngobrol santuy bersama Mbak Abdul Aziz, Ketua Hima Prodi Al-Quran dan Tafsir tahun 2018-2019. Katanya sih. Katanya. Enggak, Katanya. ini ada bukti otentiknya juga Bang, karena ketika pelengseran jenengan saya ada di ospek waktu itu. Ih. Bang Ajis. Oke, siap. Ini teman-teman yang udah gabung, banyak yang udah sungkem, salam dan lain sebagainya. Bisa disapa dulu dong. Oke. Bisa disapa Selamat dulu pagi teman-teman yang udah untuk bergabung. Selamat pagi untuk para teman-teman semua yang sudah mandi maupun yang belum. Tetap semangat untuk menyambut pagi hari ini. Selamat menyaksikan apa yang sudah ada di depan mata kita. Oke, monggo. Yang disaksikan ini apa Bang? Depan mata. Yang disaksikan ya ini, tinggal ngobrol santai, basa-basi, apa ini. Intinya di sini itu kita belajar bareng dari apa yang sudah lewat seperti itu.
Oke, kita seperti kata Bang Ajis tadi bakal belajar bareng dari apa yang sudah lewat, Bang. Kalau kata para jomblo itu kita berkaca ke masa lalu. Oh, bahasanya. Ini teman-teman memang narasumber kita pagi hari ini memang terkenal beken disebut Bang Ajis. Jadi panggilan Abang ini emang ini ya, nggak ada unsur apa-apa. Ya enggak Pak. Kalau saya sendiri itu sih bebas. Tapi kan apa tergantung teman-teman mau manggil apa aja. Oke Bang Ajis, waktu Cak Riko, saya sempat ini juga sempat jadi host juga di konten Basa Basi program IAT Alfitroh ini sempat nge-host itu saya tanya soal perolehan capaian sebagai ketua dan rintangannya, dan pagi hari ini saya juga akan menanyakan hal yang serupa Bang Ajis. Kita akan sharing-sharing capaian, tantangan biar ke depan Cak Rian misalkan atau penerusnya Cak Rian itu bakal ada pandangan ke depan itu kita harus apa sih. Ketua Hima 2018-2019 itu berarti sudah ini ya Bang, sudah IAT sudah lumayan maju. Oke. Kalau tentang masalah hima IAT itu kan berdirinya nggak terlalu lama. Di sisi lain juga kan Setai juga masih awal-awal pindah punya kampus sendiri, dan yang awalnya itu gabung sama pondok itu pas awal-awal saya semester 2 itu saya sempat kuliah di pondok yang kampusnya masih di pondok, terus semester 3 pindah di Setai. Itu alhamdulillah untuk masa-masa saat itu teman-teman sudah punya pemikiran untuk membentuk sebuah hima. Karena apa? Karena masa saat itu belum ada semua prodi itu nggak ada himanya. Alhamdulillah oleh teman-teman IAT mempunyai inisiatif, diawali oleh acara terlebih dahulu sampai sekarang mempunyai mempunyai pemikiran untuk membentuk hima. Alhamdulillah hima IAT itu terbentuk awal mulanya ada hima di kampus Setai. Itu yang dipimpin oleh Mas Riko, yang katanya Mas Riko itu masa jabatannya nggak sampai 1 tahun ya. Ya, nggak sampai 1 tahun karena sudah naik jabatan menjadi ketua BEM. Maka dalam pertengahan perjalanan itu digantikan oleh Mas Arif. Pada saat itu Mas Rikonya belum ada wakilnya, cuma sekedar ketua saja. Pada saat itu diganti Cak Syarifin Arifnya, saya posisinya itu menjadi wakil, dibimbing oleh Cak Arifnya sebagai ketua, bagaimana mengelola sebuah organisasi yang baik kepada atasan maupun bawahan seperti itu. Bang Ajis, Ya. Kalau soal perjalanan Cak Riko kemarin sepertinya sudah disinggung bagaimana perjalanan beliau, dan sepertinya kayak yang disebut Mbak Imas di sini narasumbernya ini rekomen banget. Jadi karena sudah jadi
karena sudah direkomendasikan, maka otomatis teman-teman yang sudah bergabung di sini penasaran dengan perjalanan Bang Ajis selama memimpin Hima. Kalau selama memimpin Hima itu ya, itu saya tinggal meneruskan saja, tinggal merubah apa-apa yang kurang dan juga mempertahankan apa yang ada dalam kepemimpinan. Apa yang ada dan apa yang kurang itu, Bang? Ya itu kalau yang ada katanya ya seperti apa acara-acara yang sudah dikemas dari awal kepemimpinannya yang awal itu tidak dipertahankan juga. Kalau yang kurang itu kan tinggal apa perlu dibenahi apa yang kurang dari program-program yang sudah ada seperti itu. Kalau masa jabatan saya itu kan saya sebagai ketua dan juga Mas Farid itu sebagai wakil. Itu kayaknya perannya itu banyakkan Mas Farid daripada saya seperti itu. Alhamdulillah pada karena posisi saya pada saat itu tuh masih karena posisi saya itu ada di dalam pondok, jadi gak terlalu bebas untuk melaksanakan forum-forum yang ada di luar. Tapi di sisi lain Mas Farid itu tidak semerta-merta langsung berangkat atau melaksanakan, tetap lewat saya seperti itu sebagai ketua. Berarti Bang Ajis selama ini jabatan pemimpin pengurus di Hima itu sistemnya oligarki gitu ya, Mbak? Hierarkinya itu pakai hierarki oligarki. Maksud saya dari dulu misal Cak Riko punya diganti oleh Mas Arif, Arif. Wakilnya jenengan, terus wakilnya naik, punya wakil Mas Farid, jenengan lengser diganti wakilnya. Apakah seperti itu, Bang? Apakah seperti maba semester 3 angkatan saya dan seterusnya itu tidak bisa menjadi menduduki posisi ketua Hima? Oke, siap. Kalau di Hima IATI itu sendiri itu kan mahasiswanya itu sedikit. Jadi bagaimana di dalam Hima IATI itu sendiri itu mengelola atau mendidik anak-anak itu memang betul mampu untuk memimpin Hima IATI ini, karena di sisi lain orangnya sedikit. Kalau seumpamanya kita tanpa mengetahui terlebih dahulu seluk-beluknya Hima IATI ini bagaimana perjalanannya, kalau seumpamanya dia langsung diangkat atau mencalonkan diri, itu takutnya dia enggak sama apa yang diinginkan oleh Hima IATI terlebih dahulu. Bukannya masalah tadi itu wakil diangkat menjadi ketua, memang seperti itu realitanya. Tapi di sisi lain itu katanya sih dan juga itu rahasia pribadi tanpa organisasi lain tahu, seperti itu. Memang dulu saya. Tapi begini Bang Ajis, yang saya ini yang saya maksud itu begini. Kalau memang Bang Ajis itu punya perspektif bahwa memang seperti itu alurnya, yang diangkat orang-orang yang kita tahu gitu, yang kita tahu kualitasnya, yang kita tahu dia punya apalah yang bisa kita bawa ke pengurus Hima. Kalau nggak tahu buat apa. Tapi logikanya begini Bang Ajis, kalau memang misal ada A mencalonkan diri sebagai ketua Hima IAT gitu.
tanpa si A ini tahu apa seluk-beluk, bagaimana seluk-beluk di IAT, apa kekurangannya dan dia harus apa, saya rasa dia tidak akan mencalonkan diri, Bang Ajis. Tanpa dia punya angan-angan dia bisa memperbaiki hima dan seterusnya, saya rasa dia tidak akan bunuh diri secara tidak langsung dengan mencalonkan diri sebagai ketua hima. Pernah terpikir begini, Bang Ajis? Oke, siap. Itu kan teman-teman IAT, kalau melihat dari awal itu mahasiswanya memang paling sedikit. Nah, seumpamanya teman-teman yang sedikit itu tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan betul-betul. Nah, apa yang kita andalkan nantinya seperti itu. Mahasiswa kita paling sedikit, kemampuannya juga seperti itu. Nah, seperti apa, Bang Ajis? Seperti apa? Ya makanya kalau dari hima IAT itu sendiri kan memang mengangkat wakil itu karena perjalanan dalam kepemimpinan ketua itu dia yang sering membarengi, bahasanya itu menjadi tangan kanannya seperti itu. Jadi seumpamanya masa jabatan ketua itu hilang, itu kan secara tidak langsung dia wakil bisa meneruskan kan seperti itu. Jadi tinggal ngangkat. Intinya itu di hima IAT itu mencari generasinya itu enggak langsung bahasanya itu ugal-ugalan. Kalau memang dia masih maba, dia masih digodok dulu. Nah, intinya itu masih digodok dulu dalam masa akademik dulu. Nah, artinya kalau aslinya visi misinya IAT itu sendiri bisa kalau terlebih dahulu difokuskan kepada akademik dulu, baru semester 2 semester 3 itu pengennya IAT itu belajar organisasi kan seperti itu. Jadi di sini tuh memang agak nyimpang aslinya dari apa yang ada dari organisasi-organisasi yang lain. Sempat didebatkan kenapa IAT seperti itu. Nah, karena di sisi lain IAT itu kan memang hima yang mempunyai inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi yang namanya hima. Acara-acara terlebih dahulu kemarin pas ada hima MPI, tasawuf dan sebagainya. Itu ya alhamdulillah lah sedikit banyak belajar, intinya belajar dari hima IAT gitu. Berarti ini bisa jadi bahan evaluasi untuk ketua hima IAT tahun 2020 ya, Bang? Mana ini orangnya? Ya. Mas Rian ya. Iya. Karena kan itu, memang sampean sendiri menyatakan bahwa ini ada yang protes bahwa mengapa IAT memakai sistem yang seperti itu dalam hima gitu. Jadi seolah-olah ini jadi ganjalan-ganjalan tertentu untuk menjalankan untuk menerapkan sistem-sistem kepemimpinan. Kan setiap masa kepemimpinan itu kan punya visi misi yang berbeda. Oh, dikasih dalil ini ntar. Iya, punya visi misi yang berbeda. Tapi dalam sampai kepemimpinan sekarang itu yang Mas Rian katanya wakilnya Mas Sahid itu aslinya sudah berbeda dari kepemimpinan yang awal. Inti yang kalau ikut alur yang sudah ada itu Mas Rian itu wakilnya aslinya bukan Mas Sahid tetapi bawahnya. Ya benar ya. Nah, berhubung kemarin sebelum menentukan semuanya dan juga dipertimbangkan baik buruknya perjalanan dalam kepemimpinan Mas Rian itu, Mas Farid itu Mas sudah mengasih tahu perjalanannya yang nama katanya itu
masa kepemimpinan sebelumnya, sebelum saya dan Mas Farid sudah mempunyai pemikiran yang bulat. Mas Rian itu katanya sudah. Saya memilih Mas Sahid untuk sebagai wakil saya. Saya tahu ini prosesnya nanti gimana. Kalau seumpamanya sama-sama sibuk nanti atau punya tugas bareng, hima ini apa ditinggalkan apa gimana? Kalau seumpamanya beda kelas dan juga beda semester itu kan enak di kelas. Kayak gitu. Bang Ajis. Bang. Iya. Saya tuh di sini nggak ini Bang, nggak mau nginterogasi jenengan sebenarnya. Tapi kok saya rasa dari tadi, dari jawaban jenengan, dari awal tadi seolah-olah saya bakal nginterogasi jenengan gitu. Jadi kita ngobrol aja gitu. Ngobrol aja. Biar serata. Jadi sampean boleh tanya saya boleh tanya jenengan gitu. Nggak enak gitu obrolan dari satu arah Bang. Ini bukan rebana yang bisa bertepuk sebelah tangan tetap enak. Ya, sama-sama mukul berarti. Iya. Yang pertama itu saya yang dikabari. Kenapa memilih narasumber saya? Awalnya seperti itu. Nah, itu saya dikabari berapa hari gitu. Aslinya itu saya masih dalam proses revisi. Monggo gimana ini obrolnya dari Mbak Alifah? Saya itu sebenarnya penasaran ini Bang, penasaran sama capaiannya di kepemimpinan jenengan itu. Mengingat dulu waktu jenengan harus lengser itu sama memberikan closing statement ketika saya ospek. Ingat tidak? Agak ingat sih. Gak terlalu ingat. waktu itu melantik Mas Farid juga. Iya. Saya tuh karena memang tahu langsung sama menyerahkan jabatan itu pada Mas Farid. Saya penasaran ketika Saman memimpin dalam 1 tahun ya Bang? Iya 1 tahun. Alhamdulillah sudah penuh 1 tahun. 1 tahun terakhir itu kira-kira kaca besar jenengan dalam memimpin itu berkiblat pada siapa? Dalam memimpin hima, mengelola organisasi, siapa kaca besar jenengan agar hima itu tetap berjalan dengan baik dan jenengan bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik. Oke. Dalam hima itu kan saya sendiri itu memang nggak mengikuti organisasi lain selain hima. Karena apa? Karena saya itu tahu organisasi di kampus di Setai itu memang awalnya dari hima. Meskipun banyak-banyak UKM, banyak-banyak organisasi lain, saya nggak terlalu minat. Karena apa? Karena di sini saya ingin menekuni masa-masa tanggung jawab saya di hima. Alhamdulillah oleh teman-teman dikasih kepercayaan pada masa 2018-2019. Itu kaca besar saya, kalau dilihat bahasanya itu kaca besar saya itu bukan apa. Karena rasa kepedulian saya sama teman-teman. Mungkin nanti bisa membawa hima ini membawa IAT ini lebih baik, karena kan kalau IAT sendiri itu terkenal menyeramkan, horor, bahasanya itu horor. Bagaimana caranya itu di benak saya dan teman-teman kepemimpinan yang sebelumnya itu, bagaimana cara teman-teman itu merubah pola pikir mereka kepada IAT. Kok sekejam itu sih seperti ini? Agak serem seperti ini. Karena buktinya dari dulu IAT itu serem, menakutkan, seperti itu.
Juga ada teman-teman yang sudah masuk EAT, ternyata dia sudah ketok pintu saja dia nggak berani masuk, cuma ketok saja ya nggak masuk, takut katanya sudah gagal nggak jadi masuk seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau masalah acara-acara yang lain, acara-acara lain kayak kemarin ada seminar masak, alhamdulillah pada saat itu sudah sesuai rekomendasi dari para dosen-dosen dulu, bisa mengundang Islah Gusmian sebagai pakar ilmu tafsir, bisa mengadakan lomba juga bisa mengadakan lomba se-Jawa Timur, meskipun nggak semaksimal mungkin pelaksanaannya. Kan setidaknya mungkin adanya seperti itu bisa membuktikan bahwa IAT itu bukan cuma sekedar bisa dianggap baca kitab saja, bukan, juga dia bisa mengelola bagaimana dia nanti keluar, bagaimana dia cara berorganisasi di luar. Buktinya sampai sekarang forum-forum yang diikuti di luar, alhamdulillah itu IAT bisa mengawali terlebih dahulu sebelum yang lain. Bukan saya enggak mengapresiasi yang lain ya, enggak. Ini kan cerita tentang IAT itu sendiri. Kayak mengikuti forum-forum yang ada, forum namanya FKMTH. Alhamdulillah itu masa jabatan saya itu sudah terbentuk semua. Itu karena kenapa? Karena pada saat itu yang ada divisi yang dulunya nggak ada divisi karena masih awal-awal kemarin itu. Pada masa jabatan saya itu sudah diakui. Awalnya STI itu pada saat itu masih belum ada yang tahu, karena kepedulian FKMTH mungkin mana yang ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsirnya seperti itu. Alhamdulillah STI sudah bisa dikenal. Awalnya itu kan dulu Mas Riko sudah cerita ya siapa gitu yang pernah ke sosialisasi tentang forum seperti itu. Ya sudah terorganisasi semua, yang bagian luar siapa, yang bagian kampus siapa, seperti itu. Ya, alhamdulillah ketika EAT melaksanakan sebuah event atau acara itu gampang. Karena apa? Karena sudah punya link untuk di luar, siapa yang nanti kayak kemarin mengundang Islah Gusmian itu pada saat kepemimpinan saya itu gampang, tinggal melewati ketua FKMTH ya. Ketua FKMTH yang se-Indonesia itu langsung koordinasi kepada sekretarisnya, langsung disampaikan, kan gampang. Jadi intinya di Hima IAT itu sendiri itu enggak terlalu mengedepankan mereka harus pintar, enggak. Cuma bagaimana dia bisa membuktikan bahwa IAT itu sama saja belajar. Bukan cuma kitab saja yang dipelajari. Banyak ilmu-ilmu yang dipelajari juga di IAT. Kadang-kadang kan ketika masuk IAT itu nanti jadi apa kan, seperti itu memang harus dipikirkan juga kepada masa kepemimpinan nanti kan. Kasihan mereka kepada teman-teman maba nanti, dia sudah antusias masuk IAT, nanti karena faktor dapat omongan-omongan dari teman-teman pinggirannya itu mereka keluar dari IAT. Itu juga PR banget untuk masa kepemimpinan selanjutnya itu. Iya. Berarti ini kembali ke ini Bang ya. Kembali ke framing IAT itu serem. Iya, itu kan kalau dari teman-teman itu sendiri memang dari dulu itu memang visi misinya itu ya seperti itu. Bagaimana cara IAT ini dikenal dengan tidak se-horor gitu kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada seperti itu. Sebentar Bang Ajis. Iya. Kira-kira
kata serem itu, serem, faktor penyebab orang-orang mikir IATI serem itu karena apa, Bang? Itu kalau dari teman-teman sepengetahu saya itu IAT itu serem faktor 1. Ya kalau memang basicnya bukan dari pesantren seumpamanya, dia pasti dia meragukan, oh saya mampu apa enggak, seperti itu. Kadang aja dari basic yang pesantren saja masih meragukan untuk masuk IAT. Seperti itu. Karena kan nanti di dalamnya kajian kita kuning semua, padahal enggak, slow aja nanti ketika kita pas masuk itu nyantai gitu. Saya tuh punya pertanyaan, Bang, tentang serem itu. Saya sering dengar dari teman-teman hima sebelah, teman-teman Mahajamiyah itu kan, di Mahajamiyah itu kan lebur dari semua prodi itu lebur jadi satu. Ada tasawuf, ada MPI, PS dan seterusnya. Itu lebur jadi satu. Dan ketika saya ngobrol dengan mereka, ya memang saya dengar kalau IAT itu menyeramkan gitu. Menyeramkannya yang saya dapat, yang bisa saya saring dari statement teman-teman itu ternyata ya karena dua hal bahwa satu, pelajarannya berbasicnya kitab kuning seperti kata jenengan tadi. Kemudian teman-temannya, jadi yang lebih menonjol itu peserta didiknya atau isi mata kuliahnya, Bang. Jadi kan itu memang sudah pernah juga saya rasakan di Mahajamiyah itu. Ketika teman-teman IAT itu pada forum-forum sekolah pagi itu memang apa ya katanya sih mampu, padahal enggak. Cuma teman-teman IAT itu berani apa ya, bahasa kasarnya itu wis gak duwe izin kan, seperti itu kalau kayak gitu. Wani maju pokoknya iso ra iso pokoknya maju, teman-teman kan seperti itu. Kalau dari kitab kuning memang nanti kan di kelas memang ada pelajaran kitab kuning, cuma sekadar kajian teks saja. Itu masih banyak kalau sekarang itu kan masih banyak bahan pelajaran yang bisa mendukung, kayak ada terjemahannya itu enggak langsung, para dosen itu enggak langsung sekiranya menyiksa mahasiswanya, enggak, pasti dipertimbangkan dulu. Kalau dari teman-teman itu sendiri enggak sih, enggak terlalu malahan itu jadi semangat kita untuk belajar. Kenapa? Karena kan ketika diskusi hidup di dalam kelas itu kan suasananya berbeda juga. Jadi ini tambahan motivasi buat teman-teman maba atau yang punya bayangan mau masuk IAT ya, Bang. Jadi di IAT itu nggak seserem yang dipikirkan. Bahwasanya di IAT itu pelajaran yang dianggap sulit sekalipun selalu bisa menyesuaikan diri, dan apalagi dapat bonus teman-teman yang aktif di diskusi. Gitu ya, Bang? Iya, itu juga PR seperti itu enggak bukan cuma sekedar menjadi keluhan teman-teman stay kampus Alfitro saja, juga ini memang halayak umum dari teman-teman forum FKMTH gitu. Ketika kita tanya kepada teman-teman forum FKMTH yang ada di luar forum komunikasi tafsir hadis, itu memang PR-nya seperti itu semua di kampusnya. Teman-teman IAT itu paling minim seperti itu. Ya, kendalanya apa ya itu, teman-teman itu faktor IAT, pelajarannya, akademiknya gitu. Padahal enggak seperti itu.
buktinya sampai apa teman-teman EAT yang ada di luar itu, yang ada di Winsa itu memang paling sedikit juga. Ya. Bang Ajis, Ya. ini karena memang waktu nggak bisa disingkat-singkat ya Bang, jadi dihemat saja gitu. Tadi ada pertanyaan yang masuk. Oke, buat teman-teman yang gabung, ini boleh ini ya, boleh lempar pertanyaan. Jadi jempolnya bisa digunakan untuk berbicara dengan kami berdua di sini. Tadi ada ini, ada 2 pertanyaan ini yang masuk. Tadi ada dari Bang Majid, ada juga dari Bang Rais ini sepertinya. Salam Bang Rais, salam Bang Majid. Jadi dari Bang Majid itu tadi di awal ditanyakan bahwa kesan Bang Ajis jadi di awal-awal Hima itu seperti apa sih? Kalau awal-awal kesan, kita bahas kesan, semuanya itu jadi kesan semua. Setiap hari kumpul sama teman-teman itu sudah kesan. Itu semua. Yang paling apa? Yang paling mengesankan di Hima itu sendiri itu ya ketika ada perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat sampai saling otot-ototan. Itu ya dalam sebuah forum, dalam sebuah diskusi pada saat itu memang agak kayak musuhan, tapi ketika nanti pas di luar itu kayak biasa saja, nggak ada apa-apa seperti itu saya banyak belajar dari teman-teman IAT, dari kakak-kakak kelas maupun adik-adik kelas itu. Jadi apa kekeluarganya itu memang sangat kental sekali kalau di EAT itu, memikirkan bagaimana nanti adik kelas nanti seperti apa. Juga saya juga apa memang awalnya sangat dipedulikan oleh Mas Majid ya. Mas Majid itu dari Mas Majid. Itu yang belajar, sering mengasih motivasi, sering mengasih pelajaran. Ya ini kita belajar organisasi memang seperti itu. Jadi gak semua orang itu sama pendapatnya, pasti mempunyai pendapat yang lain. Tapi bagaimana saling menghormati pendapat-pendapat yang berbeda seperti itu. Kalau kesan yang banyak sih, jadi semua kesan semua sih di AT itu. Makanya saya itu sudah insya Allah sudah cukup lah, banyak pelajaran, banyak ilmu di organisasi Hima itu sendiri itu sudah cukup. Makanya saya nggak ikut organisasi yang lain. Cuma AT aja. Alhamdulillah sudah. Jadi Bang Majid itu selama bareng jenengan gitu nggak jadi Majid Aljudin gitu Bang ya, jadi Majid Teguh gitu. Oh, Majid. Kalau Majidnya itu sering gojloki dan juga sebagainya, itu bukan dia pengen merendahkan, enggak, cuma dia mengasih motivasi seperti itu. Seperti itu Bang Majid. Saya harap Bang Majid masih stay di sini. Jadi kesan yang paling berharga dari narasumber kita hari ini, orang yang jenengan tanya hari ini, selama di awal-awal Hima sampai sekarang, yang paling berkesan adalah bagaimana semua kita lebur dalam kekeluargaan itu, baik dalam tawa sampai perdebatan tertentu. Seperti itu Bang Majid. Iya. Belajar. Teman-teman yang lain juga boleh tanya ya Bang? Boleh, tanya apa saja bebas. Namanya ngobrol semaunya. Tapi nggak ada kopi. Ngobrol semaunya ini. Nggak ada kopinya. Iya, nggak apa. Sudah ngopi dari Semoga tadi. yang nimbrung ini kelebihan paket data. Tadi juga sempat masuk dari Bang Rais. Ya, Bang Rais. Iya, kayaknya dia belum mandi kayaknya itu. Oh, nggak kaget saya Bang. Nggak kaget dia.
Mhm. Terus ini bang, tadi di ini saya bingung ini mau diangkat atau enggak pertanyaan bang Rais. Soalnya narasinya itu mau tanya apa motivasi nitip tanya untuk moderator apa motivasi jenengan masuk IAT gitu. Sepertinya apa ini namanya pertanyaan itu ditujukan kepada saya bukan ketua hima gitu. Saya takut dikutuk jadi tai atau apalah. Ya mungkin bisa dijawab oleh moderator biar apa ya nanti kalau dijawab saya itu mah sudah basi seperti itu kan ya. Itu kan Sudah pasti memang seperti itu bagaimana mau bang? tahu dari moderator mungkin dia nggak apa-apa dijawab moderator saja. Kalau memang Cuman pertanyaannya ditujukan kepada moderator. ini kalau jawaban itu sepertinya nanti Cak Rian harus ngundang saya jadi narasumber bang. Wah iya. Nggak Ini bercanda. saya itu aslinya itu hampir apa takutnya itu apa? Ini bukan moderator kaleng-kaleng ini gitu saya itu. Ini moderator Dos-dosan. Dos. kata Kardus. tadi katanya itu sudah ini cuma sekedar pemanasan saja. Masih ada yang Peman. Kau nak mana ya gue bang? Cara S-nya kayaknya sudah live juga, jadi nggak perlu saya jawab. Gitu. Gimana gitu kalau saya yang jawab? Saya takut kok dipecat sama ketua hima saya kalau jadi saya yang nimbrung. mungkin ini ya bang. Tujuan kita masuk IAT mungkin nggak jauh beda gitu. Mungkin dari Bang Ajis dulu gitu. Apa motifnya masuk IAT gitu. Padahal ada yang lebih menjanjikan untuk kehidupan. Misal PPI, perbankan syariah. wih. Dikasih menjanjikan. Kalau motivasi saya itu masuk IAT ya cuma apa ya? Cuma ingin mengembangkan apa yang sudah saya ketahui seperti itu. Itu enggak lebih. Cuma masalah nanti jadi apa enggak saya terlalu pikir sih. Enggak terlalu saya menjadi sebuah problem. Itu cuma saya itu intinya niat kuliah. Dan juga saya ini punya bekal sedikit. Mungkin ini cukup untuk melanjutkan kuliah. Dan juga di sisi lain itu ada dukungan dari orang tua. Apa yang dari orang tua itu sendiri kan, apa yang kamu inginkan aja nggak apa-apa, nggak usah ribet-ribet. Apalagi di pondok, kalau di pondok masih ada, jangan keluar. Di pondok diselesaikan dulu. Kalau memang seumpamanya di pondok nggak ada, nggak apa-apa di luar. Kan seperti itu kalau dari orang tua. Kalau motivasi saya sendiri itu masih hati, itu memang masa seumpamanya orang nggak punya bekal mau muncak seperti itu ya mau muncak kan enggak. Tuh, karena bekal saya itu sudah punya untuk masuk IAT, makanya saya untuk melanjutkan untuk perjalanan. Ini ada aura-aura sombong ini. Ada aura sombongnya ini. Iya sedikit. Gak apa-apa kan sombong kan? Iya. Kalau memang diperlukan sombong itu boleh. Iya, diperlukan sombong gak apa-apa. Jadi bekal itu apa bang? Mungkin dari teman-teman yang masih kelas 3 mau melanjutkan kuliah di SETAI, mungkin di jurusan, pastinya kan bertanya-tanya, kira-kira bekal apa yang saya butuhkan untuk masuk di prodi IAT nanti? Bekalnya sih individual sih aslinya kalau kita membahas bekal seperti itu. Dia gak harus terlalu menyebutnya. Cuma dia apa ya? Dirasakan sendirilah. Saya itu nggak harus menuntut yang sudah lulus pondok, yang dari pondok nggak harus masuk IAT. Kalau nggak masuk IAT emang enggak, saya nggak seperti itu. Cuma dicek dirinya sendiri. Saya itu gimana seperti itu ya kan bisa dirasakan sendirilah intinya
Kalau seumpamanya bekalnya harus gini, malah tambah menakutkan nanti. Nah, saya nggak mampu, saya nggak punya kan seperti itu. Nah, tinggal cross-check lagi, saya itu gimana, mau melanjutkan kuliah, ambil prodi apa, seperti itu. Tapi kalau dari pesan saya itu, bagi teman-teman ya dianjurkan kuliah lah, ngambil prodi apa aja, kalau seperti itu. Kalau dia IAT. Kalau bisa IAT gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya, ya harus bisa aslinya sih. Apakah bekal utamanya menjadi orang nyeleneh, Bang? Tadi saya ini dituding sama Bang Rais, saya itu nyeleneh orangnya, padahal ya enggak. Pertanyaan dari Mas Rais. Itu kan Iya. ditujukan kepada moderator, masa saya yang jawab? Nah, bukan Bang. Makanya saya ambil statement dari Bang Rais itu. Bang Rais itu menuding saya sebagai anak yang nyeleneh, makanya saya masuk IAT seperti itu. Apakah ya saya nggak nyeleneh juga orangnya. Apakah nyeleneh itu adalah bekal utama masuk IAT? Apakah masuk IAT harus nyeleneh gitu? Yang ini yang nggak nyeleneh, yang bisa ngikut aja dengan prinsip kumpul orang alim bakal bisa jadi orang alim gitu, nggak bisa masuk IAT. Oh. Kalau melihat teman-teman IAT itu semua, kayaknya orangnya itu ya seperti itu semua. Dibilang apalagi Mas Raisnya itu, saya itu kayak sudah nggak ingat apa-apa kalau sudah bareng Mas Raisnya itu. Memang dia dianjurkan kalau masuk IAT itu memang harus orang-orang yang nyeleni seperti itu. Kalau yang menang-menang aja ya tak pantas kayaknya masuk IAT. Malah dia bertanya-tanya seperti itu. Oh kok seperti itu, kok gitu? Gitu. Kalau orang-orang yang nyeleneh mungkin ya kayak saya itu orangnya wis gendeng-gendengan itu ya. Mungkin Mas Rian sudah tahu sih, sudah tahu, dan juga para teman-teman yang lain memang bekalnya jadi mahasiswa IAT itu memang harus mempunyai karakter-karakter yang seperti itu. Nggak bisa kalau karakternya karakter polos. Mungkin Mbak Livanya sudah memenuhi kriteria, makanya. Enggak sih. Kalau saya enggak enggak nyeleneh kalau saya, Bang. Apa? Jadi karena saya orangnya enggak nyeleneh, jadi sepertinya saya mengkhianati kakak tingkat saya yang nyeleneh masuk IAT. Tapi enggak pantas untuk ditiru sih. Kenapa, Bang? Ya, takutnya ketahuan publik seperti itu. Kalau cuma sekedar konsumsi pribadi sih nggak apa-apa. Lah ini udah konsumsi publik ini, Bang. Kalau ini sudah konsumsi publik. Kita berdua sudah memamerkan bagaimana nyelenehnya anak IAT. Kalau sudah terlanjur ketahuan seperti itu ya memang sudah saya pasrahkan ke publik saja, wis bagaimana dia menilainya kan seperti itu. Kalau yang masih belum, janganlah dulu, dilihat dulu. Takutnya apa, Bang? Gak apa-apa lah, mudah-mudahan teman-teman IAT nanti selanjutnya bisa mengambil pelajaran baik-baiknya saja dari apa yang sudah ada. Kayak balik pandang mungkin. Iya, terus. Ya, monggo gimana saya moderator. Iya, terus, Bang. Terus aja, Bang, terus aja. Yang tadi dilanjut. Sepertinya ada sisipan pesan buat saya gitu. Enggak, mungkin nanti Mbak Livanya bisa memberi
aura-aura positif nanti ke depannya. Bagaimana? Kayaknya sih sudah otomatis sih sudah mengenal baik, sudah terkenal baik dengan balipanya, akademiknya bagaimana mungkin seperti itu. Itu sudah menjadi motivasi yang tanpa dijelaskan seperti itu. Sudah otomatis seperti itu. Saya aja sudah belajar banyak dari Mbak Livanya. Wah, kok bisa? Belajar apa di? Ya belajar daring. Belajar daring kembali, Pak. Pakai Zoom. Bagaimana tanggapan Bang Ajis mengenai penafsiran yang lebih menggunakan pendekatan hermeneutik? Dari siapa itu? Itu di kolom ada. Ini sebenarnya ini Bang, sebenarnya Bang Zainal ya? Bang Zainal Ibnu Husain. Tema kita sebenarnya nggak ke situ, nggak terlalu berat ke bidang ya nggak terlalu berat karena memang di frame sebagai basa-basi, jadi apa yang kita bincangkan adalah seputar bagaimana hima itu dikembangkan. Jadi di sini saya memberikan wewenang untuk Bang Ajis boleh menjawab atau tidak. Kalau dijawab, aslinya itu tugasnya Pak Sahiron itu. Kalau kita membahas hermeneutik seperti itu. Kalau tugasnya saya nanti saya lancang kepada Pak Sahir. Nah ini nyeleneh. Iya. Nyeleneh. Jurus nyelenehnya dilancarkan. Sini itu bahas semuanya saja, jangan terlalu yang memberatkan. Apa yang perlu kita bahas untuk pagi ini, ya namanya untuk saja waktunya waktu libur. Kalau kita membahas pelajaran seperti itu nanti kan kita nggak ada jam liburnya nanti. Ini anggap saja ini ngobrol ngopi gitu loh, meskipun nggak ada kopinya, anggap ini ngopi untuk mengisi waktu libur seperti itu. Jangan diisi pelajaran, nggak baik seperti itu. Iya nggak baik Bang Zainal. Iya. Ini harusnya pertanyaan ini ditanyakan ke ini ya, ke Bang Rais kemarin ya. Iya nggak ada akhlak itu itu. Kak Zainal itu nggak ada lagi itu katanya. Terakhir Bang Ajis, sebelum saya tutup, bekali saya dan teman-teman pesan-pesan bagaimana IAT ini harus tetap berjalan dan bagaimana IAT ini harus menemukan puncak kejayaan. Pesan apa itu? Pesan-pesan. Iya harus itu Bang, Al-Quran saja bilang watawasau bil haq. Dalil kayak RMTS. Oh iya. Itu sudah aslinya sudah ada pesan itu dari Mbak Livanya itu ya. Kalau pesan saya kepada ini hima IAT, pertama kekeluargaannya lebih dijaga lagi. Tuh. Lebih dieratkan lagi yang karena masa pandemi ya, mungkin ada kerenggangan, jarang bertemu, jarang berkomunikasi, jarang duduk bareng, ngopi bareng. Itu saya saja sudah merasakan. Gak pernah bareng teman-teman, sudah berapa lama ini gak duduk bareng, gak ngopi bareng itu. Makanya saya berpesan untuk kepada teman-teman, khususnya hima IAT, kekeluargaannya dipererat lagi. Memang sudah banyak yang nggak kenal kepada adik-adik kelas seperti itu. Mungkin itu kan nanti tetap kita pikirkan bersama bagaimana tetap kita mempertahankan kekeluargaan yang dulunya sudah dirintis dari awal. Tidak karena visi misi IAT itu sendiri itu dalam sebuah organisasinya. Kalau yang belum masuk organisasi beda lagi. Itu bagaimana keluarganya itu IAT mengedepankan kekeluargaan. Kalau kadang kan organisasi yang lain itu kekeluargaannya amburadul, yang mengedepankan bagaimana dia sudah programnya tercapai dan juga acaranya terlaksana seperti itu. Tapi dia
menyiksa menyiksa bawahan, dia juga di mana ke atasannya kurang baik kan itu enggak, kalau dia tinggal keluarganya aja dulu. Nanti kalau masalah acara-acara dan juga program-program yang ada nanti ikut-ikut saja, berjalan dengan baik-baik saja kalau sudah dari orang-orangnya sudah seperti itu. Gitu. Dan juga kepada kepemimpinan sekarang Mas Rian, saya mungkin itu kan katanya itu Mas Rian juga kemarin merasa nggak sanggup untuk menjadi ketua hima. Insya Allah itu dari teman-teman IAT, dari teman-teman kakak kelas yang sudah lulus maupun yang belum, maupun yang proses lulus katanya itu nggak melepas tangan, enggak, tetap kalau ada apa-apa tetap mepet, seperti mepet toh ngono kan, kalau kepepet mepet toh enggak, tetap seperti itu. Itu pesan-pesan saya, pertahankan apa yang ada, perbaiki apa yang kurang, seperti itu. Intinya seperti itu kalau dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman yang lain. Keinginan Carikonya yang kan dari Cariko, Mas Arif, saya juga Mas Farid sudah 4 tahun. Eman lah kalau nggak dipertahankan. Karena kan di IAT itu sendiri itu kalau awal-awal mungkin bisa sampai sekarang itu menjadi uswah kepada hima-hima yang lain yang menjadi untuk diajak belajar bareng lah intinya. Ya seperti itu saya pesan mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Sangkem keras. 1 jam Bang Ajis. Ini balikannya ini nanti acaranya acara yang paling besar ini masih ini pemanasan saja ya. Ikan pagi-pagi perlu dipanasi. Ya? Iya dipanaskan kayak motor aja. Oke, Bang Ajis, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya mengikuti kita, mendampingi kita dalam basa-basi minggu ini. Semoga nggak kapok gitu. Semoga nggak kapok bimbing kami ikut basa-basi. Basa-basi itu kalau di sini nggak ada kayaknya. Itu adanya tahu saya di Jogja. Apakah kafe basa-basi? Sudah. Jangan bahas itu. Corona belum sembuh. Siap berangkat. Oke Bang Ajis, biar nggak terlalu banyak menyedot kuota karena ada doi yang nunggu jenengan mungkin. Saya mewakili Cak Rian dan segenap pengurus IAT tahun 2020 yang mengundang jenengan hadir di sini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas masukan untuk hima, atas motivasi untuk maba dan seterusnya. Saya juga minta maaf kurang lebihnya ketidakjelasan untuk menyampaikan dan juga ketidakpahaman dan juga jawaban yang tidak sesuai pertanyaan dari teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesarnya, dan juga ketelatan tadi karena saya juga nunggu moderator, katanya masih siap-siap. Saya juga tadi jam 8 sudah nunggu soalnya. Masa gitu? Iya. Baik teman-teman, ini sesi basa-basi kita minggu ini semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Semoga bisa mengikuti setiap kali ada basa-basi lagi. Terima kasih Bang Ajis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.